memungkinkan bank untuk menghadapi risiko, maka semakin kuat juga modal yang diberikan untuk menghadapi kerugian. Nah, yang kedua itu ada kualitas aset atau quality asset. Nah, di mana jika peminjaman semakin tinggi, maka risiko kredit macet semakin rendah. Nah, yang ketiga itu ada manajemen. Nah, di mana kualitas yang dimiliki manajemen dalam menghadapi bisnis bank itu berpengaruh dengan pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik. Penilaian bank yang keempat yaitu ada rentabilitas atau earning. Yang dimaksud dengan rentabilitas atau earning yaitu kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba. Laba yang stabil akan menunjukkan bagaimana suatu perusahaan tersebut beroperasi dengan baik. Indikator dalam earning ini ada 3, yaitu yang pertama ada return of equity, yang kedua ada return of asset, dan yang ketiga yaitu ada net interest margin. Penilaian kesehatan bank yang kelima yaitu ada likuiditas atau liquidity. Yang dimaksud dengan likuiditas ini yaitu kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas yang baik akan menunjukkan atau memastikan bagaimana suatu perusahaan tersebut tidak mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban. Dalam indikator likuiditas ini ada 3, yaitu yang pertama loan to deposit bank, loan to deposit ratio, yang kedua ada current ratio, dan yang ketiga ada quick ratio. Penilaian kesehatan bank yang keenam yaitu ada sensitivity. Yang dimaksud dengan sensitivity yaitu seberapa besar pengaruh kondisi pasar terhadap kinerja bank. Indikator dalam sensitivity itu ada 3. Yang pertama yaitu ada risiko suku bunga, yang kedua ada risiko pasar, dan yang ketiga ada risiko kredit. 5 alasan penggabungan bank. Yang pertama itu adalah permasalahan permodalan, yang dimana bank memiliki permasalahan yang untuk mengumpulkan modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dan finansial. Melalui penggabungan ini membantu bank untuk memenuhi modal dan juga memperlancarkan daya saing. Yang kedua itu adalah permasalahan kesehatan, yang dimana bank yang memiliki permasalahan kesehatan yaitu peningkatan kurangnya non-performing loans itu atau NPL, atau juga disebut dengan kerugian yang berkelanjutan, itu dapat dicegah dengan melalui penggabungan bank, yang dimana dapat memperbaiki kinerja bank itu. Yang ketiga, masalah manajemen. Dikarenakan kurangnya strategi yang jelas dan kepemimpinan yang lemah. Masalah yang keempat yaitu masalah teknologi dan administrasi. Bank menghadapi tantangan mengadopsi teknologi terbaru dan sistem yang efisien. Masalah yang kelima yaitu memperluas posisi pasar dengan menggabungkan sumber daya dan jaringan. Jenis penggabungan usaha ada 3. Yang pertama adalah merger. Merger merupakan penggabungan 2 bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan salah satu bank dan membubarkan bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Dan bank yang tetap berdiri biasanya adalah bank yang lebih unggul. Dan yang kedua adalah konsolidasi. Konsolidasi merupakan penggabungan 2 bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dengan identitas dan struktur yang berbeda, serta membubarkan bank-bank lainnya yang ikut dengan konsolidasi tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah akuisisi. Akuisisi merupakan pemindahan kepemilikan suatu bank dan berakibat beralihnya pengendali bank tersebut. Dan bank yang diakuisisi biasanya dapat tetap beroperasi sebagai entitas terpisah. Nah, apa saja sih bank-bank yang melakukan penggabungan usaha itu? Oke, yang pertama ada Bank Mandiri, di mana Bank Mandiri itu merupakan hasil dari merger 4 bank loh, di mana yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Eksim, dan Bapindo. Yang kedua, bank yang melakukan akuisisi yaitu Bank Permata oleh Bangkok Bank pada tahun 2020. Yang ketiga, bank yang melakukan konsolidasi yaitu adalah Bank Lipo dan Bank Niaga yang kemudian membentuk bank yang baru yaitu Bank CMI Niaga pada tahun 2008. Nah, sekarang akan membahas lebih lanjut tentang penggabungan usaha yaitu pada Bank Mandiri, di mana Bank Mandiri merupakan penggabungan dari 4 bank yang dimana 4 bank ini bergerak pada sektornya masing-masing. Di mana Bank Bumi Daya bergerak pada sektor pertambangan, Bank Dagang Negara bergerak pada sektor perdagangan, Bank Eksim bergerak pada pembiayaan ekspor dan impor, dan Bapindo bergerak pada pembiayaan infrastruktur dan pembangunan.
Dan tentu saja ada beberapa alasan mengapa keempat bank tadi melakukan penggabungan. Yang pertama, restrukturisasi bangunan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, penyertaan modal atau memperkuat modal. Yang keempat, memperluas jaringan. Dan tentu saja ada dampak positif dan dampak negatif dari penggabungan bank ini, di mana dampak positifnya yang pertama yaitu peningkatan stabilitas keuangan di perbankan Indonesia. Yang kedua adalah meningkatkan daya saing, di mana Bank Mandiri ini bisa bersaing di bank-bank nasional maupun bank-bank internasional. Yang ketiga, memperluas jaringan operasional. Tetapi ada dampak negatifnya nih. Dampak negatifnya ya pertama, bagi nasabah pasti suku bunganya lebih tinggi. Yang kedua, berkurangnya peminjaman. Yang ketiga, penurunan perolehan produktivitas. Sekian dari kami pamit undur diri. Dadah. I know gold is not enough.